Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Anggun Salsabila, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai GATT yang berkaitan dengan terbentuknya WTO. Sebelum saya jelasin nih, kalian tahu nggak sih apa kepanjangan GATT dan WTO itu? Jadi, GATT adalah General Agreement on Tariffs and Trade, dan WTO adalah World Trade Organization. GATT dibentuk pada 30 Oktober 1947. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa GATT ini dibentuk? Jadi, tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Pada pokoknya, ada 4 tujuan penting yang hendak dicapai oleh GATT. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Lalu, ada 3 fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya. Fungsi yang pertama, sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan atau the rule of the road for trade. Kedua, sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan. Di sini diupayakan agar praktik perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu atau liberalisasi perdagangan. Selain itu, GATT mengupayakan agar aturan atau praktik perdagangan demikian itu menjadi jelas atau predictable, baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturannya. Ketiga, sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota-anggota GATT lainnya. Selain fungsi-fungsi tersebut, GATT juga berpedoman pada 5 prinsip utama untuk mencapai tujuannya. Prinsip yang pertama adalah prinsip Most Favored Nation yang termuat dalam pasal 1 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif, yang artinya semua negara anggota terikat untuk memberikan negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor-ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Prinsip kedua adalah prinsip national treatment yang terdapat dalam pasal 3 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara lain harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Lalu ada prinsip larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif, prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip resiprositas, dan prinsip perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Sejak berdiri, GATT telah mensponsori berbagai macam perundingan yang biasanya disebut juga dengan istilah putaran atau rounds. Tujuan dari putaran atau perundingan ini adalah untuk mempercepat liberalisasi perdagangan internasional. Putaran perundingan perdagangan ini mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, perundingan perdagangan memungkinkan para pihak secara bersama-sama dapat memecahkan masalah-masalah perdagangan yang cukup luas. Yang kedua, para pihak akan lebih mudah membahas komitmen-komitmen perdagangan di suatu putaran perundingan daripada membahasnya dalam lingkup bilateral. Yang ketiga, negara-negara sedang berkembang dan negara-negara kurang maju akan lebih memiliki kesempatan yang lebih luas dalam membahas sistem perdagangan multilateral dalam lingkup suatu perundingan dan akan lebih menguntungkan negara-negara yang sedang berkembang ini dibandingkan apabila mereka berunding langsung dengan negara-negara maju. Dan yang keempat adalah dalam merundingkan sektor perdagangan dunia yang sensitif, pembahasan atau perundingan akan relatif dapat lebih mudah dalam konteks suatu forum yang sifatnya global.
Misalnya adalah pembahasan isu pertanian dalam perundingan Uruguay. Putaran-putaran pertama GATT pada umumnya difokuskan kepada upaya penurunan tarif. Penurunan tarif ini sudah berlangsung sejak pembentukan GATT pada tahun 1947. Sejak tahun 1947, putaran yang telah dilaksanakan adalah putaran Jenewa tahun 1947 yang diikuti oleh 23 negara, putaran Annecy Prancis tahun 1947 diikuti oleh 13 negara, putaran Torquay Inggris tahun 1951 diikuti oleh 38 negara, putaran Jenewa tahun 1956 diikuti oleh 26 negara, putaran Dillon pada tahun 1960 sampai 1961 diikuti oleh 26 negara. Proses liberalisasi perdagangan ini terus berlanjut dalam putaran-putaran berikutnya, yaitu putaran Kennedy tahun 1964 sampai 1967 diikuti oleh 62 negara yang khusus membahas tarif dan anti-dumping. Putaran Tokyo tahun 1973 dan sampai 1979 diikuti oleh 102 negara, dan putaran Uruguay tahun 1986 sampai 1994 diikuti oleh 123 negara. Perundingan terakhir inilah yang dianggap salah satu perundingan yang paling menentukan perkembangan GATT di masa yang akan datang. Putaran Uruguay merupakan putaran perundingan yang berlangsung paling lama dan mencakup segi-segi pengaturan yang lebih luas. Di sana tidak hanya dibicarakan mengenai masalah tarif dan non-tarif, tetapi juga masalah-masalah lain yang digolongkan sebagai aspek lainnya, seperti hak atas kekayaan intelektual dan kepentingan negara-negara miskin yang harus diperhatikan. Pada putaran terakhir ini pula disahkan persetujuan untuk membentuk WTO. WTO menginkorporasikan prinsip-prinsip umum GATT dan menyediakan kerangka kerja institusional implementasinya. Pada tahun-tahun awal, putaran perdagangan GATT mengonsentrasikan negosiasi pada upaya pengurangan tarif. Pada putaran Kennedy pertengahan tahun 1960-an dibahas mengenai tarif dan persetujuan anti-dumping. Putaran Tokyo 1973 sampai 1979 meneruskan upaya GATT mengurangi tarif secara progresif. Hasil yang diperoleh rata-rata mencakup sepertiga pemotongan dari bea impor-ekspor terhadap 9 negara industri utama, yang mengakibatkan tarif rata-rata atas produk industri turun menjadi 4,7%. Putaran Tokyo gagal menyelesaikan masalah produk utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai safeguards atau emergency import measures. Meskipun demikian, serangkaian persetujuan mengenai hambatan non-tarif telah muncul di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan GATT yang sudah ada. Selanjutnya adalah putaran Uruguay 1986 sampai 1994 yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu, putaran tersebut tampaknya akan berakhir dengan kegagalan, tapi pada akhirnya putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia Kedua. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata hanya dalam waktu 2 tahun. Para peserta telah menyetujui suatu paket potongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara-negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-19, sistem perdagangan internasional didasari atas sistem merkantilisme yang bertujuan memakmurkan negara dengan memasukkan sebanyak-banyaknya pendapatan ke dalam kas negara. Negara adalah sektor utama dalam sistem perekonomian. Merkantilisme sangat populer saat itu bagi pemerintah yang sedang melakukan pembinaan kekuatan negara dan pencapaian kepentingan nasional secara maksimal. Namun, sistem perdagangan ini hancur seiring dengan terjadinya Perang Dunia Pertama.
negara-negara menjadi semakin proteksionis terhadap komoditas atau barang-barang yang datang dari luar serta sistem mata uang yang tidak stabil. Semangat liberalisme negara-negara, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, mendorong diselenggarakannya konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tahun 1944. Ide ini bertujuan untuk meningkatkan transaksi ekonomi yang berdasarkan akses yang sama terhadap pasar. Sistem Bretton Woods adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada bulan Juli tahun 1944. Konferensi ini melahirkan 3 institusi keuangan dunia yang mengatur uang dan perdagangan, yaitu International Monetary Fund atau IMF, International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD yang dikenal sebagai World Bank, dan GATT yang kemudian menjadi WTO. Sistem Bretton Woods dibentuk dalam rangka menyelesaikan peraturan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional. Tetapi dasar yang terdapat dalam sistem otonomi kebijakan nasional, nilai tukar tetap dan kemampuan untuk mengubah mata uang satu sama lain saling bertolak belakang. Konferensi Bretton Woods memiliki 2 tujuan. 2 tujuan utama ini ialah mendorong pengurangan tarif dan hambatan lain dalam perdagangan internasional, serta menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalisasi konflik ekonomi yang terjadi di antara negara-negara, yang salah satu bagiannya adalah mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Konferensi yang kemudian dikenal dengan Konferensi Bretton Woods dihadiri oleh 44 perwakilan negara. Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan Havana Charter yang berisikan perjanjian internasional yang menyetujui pembentukan IMF dan World Bank. Konferensi Bretton Woods juga menghendaki dibentuknya suatu organisasi perdagangan internasional, yaitu ITO. Namun, karena saat itu gagal tercapai kesepakatan tentang bentuk organisasi dan sistem operasi ITO, maka pembentukan ITO pun dibubarkan dan kemudian sebagai gantinya dibentuklah General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi GATT, terbentuknya GATT yang juga berkaitan dengan WTO. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.